Selamat datang di dunia bawah, Kerajaan Hades, penguasa alam kematian dalam mitologi Yunani. Disinilah jiwa-jiwa manusia beristirahat dan menunggu takdir abadi mereka. Bersiaplah menelusuri kisah sang raja dunia bawah dan misteri yang menyelimuti kerajaannya, sebuah perjalanan melintasi batas antara hidup dan mati. Hades adalah anak tertua dari Titan Kronos dan Rhea, saudara dari Zeus dan Poseidon yang juga menjadi dewa utama dalam mitologi Yunani. Setelah para dewa muda berhasil mengalahkan para Titan dalam perang besar yang dikenal sebagai Titanomachi, dunia dibagi menjadi 3 bagian yang masing-masing dikuasai oleh ketiga bersaudara tersebut. Zeus mengambil alih langit, Poseidon menguasai lautan, dan Hades menerima dunia bawah, sebuah wilayah yang tersembunyi jauh di bawah permukaan bumi, tempat jiwa manusia bersemayam setelah kematian. Meskipun dunia bawah sering dianggap sebagai tempat yang suram dan menakutkan, Hades menerima peran ini dengan penuh tanggung jawab dan rasa hormat terhadap tugasnya. Sebagai penguasa dunia bawah, Hades dikenal sebagai dewa yang adil dan tegas. Ia tidak seperti Zeus yang sering bertindak impulsif atau Poseidon yang penuh gairah. Hades menjalankan tugasnya dengan ketenangan dan ketegasan yang luar biasa. Ia menjaga keseimbangan antara dunia hidup dan mati, memastikan bahwa setiap jiwa yang datang ke kerajaannya mendapatkan tempat yang sesuai dengan perbuatannya selama hidup. Hades tidak pernah mencampuri urusan manusia kecuali untuk menegakkan aturan dan keadilan di dunia bawah. Selain itu, Hades juga dikenal sebagai dewa kekayaan karena segala harta karun, logam mulia, dan permata yang tersembunyi di dalam perut bumi adalah miliknya. Oleh karena itu, ia sering digambarkan memegang tongkat scepter dan mengenakan mahkota gelap, simbol kekuasaan dan kemakmuran dunia bawah yang tak terlihat oleh manusia biasa. Kekayaan ini juga melambangkan kekuatan tersembunyi yang dimiliki Hades, yang tidak hanya menguasai kematian, tetapi juga kehidupan dalam bentuk kekayaan alam. Meski sering ditakuti dan dianggap sebagai sosok yang menyeramkan, Hades bukanlah dewa kematian itu sendiri. Peran kematian lebih diwakili oleh Thanatos, dewa kematian personifikasi. Hades lebih berperan sebagai penjaga dan hakim akhir perjalanan manusia, yang memastikan bahwa tidak ada jiwa yang lolos dari takdirnya. Ia jarang muncul di dunia atas dan lebih memilih mengatur kerajaannya yang penuh misteri dengan ketenangan dan kewibawaan. Dalam berbagai kisah mitologi, Hades digambarkan sebagai sosok yang serius dan penuh kewibawaan, namun tidak kejam. Ia menegakkan keadilan abadi dan menjaga tatanan kosmik dengan ketegasan. Meskipun namanya jarang disebut secara langsung oleh manusia karena dianggap membawa kesialan, peran Hades sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam semesta antara kehidupan dan kematian. Dunia bawah Hades bukanlah satu tempat yang homogen, melainkan terbagi menjadi beberapa wilayah utama yang memiliki fungsi dan karakteristik berbeda. Wilayah-wilayah ini antara lain Padang Asphodel, tempat jiwa biasa berdiam, Tartaros, tempat hukuman abadi bagi jiwa terkutuk, dan Elysium, surga bagi para pahlawan dan orang suci. Setiap wilayah ini mencerminkan nasib dan balasan yang diterima oleh jiwa berdasarkan perbuatan mereka selama hidup di dunia atas. Salah satu elemen paling menarik dan mistis dari dunia bawah adalah keberadaan 5 sungai suci yang mengalir di sana. Sungai-sungai tersebut adalah Acheron yang melambangkan kesedihan, Kokitos yang berarti ratapan, Phlegeton yang berapi-api, Lese yang membawa kelalaian dan lupa, serta Styx yang merupakan sungai sumpah dan kebencian. Sungai-sungai ini bukan hanya batas fisik antar wilayah, tetapi juga simbol perjalanan spiritual dan transisi jiwa dari dunia hidup ke dunia kematian. Sungai Styx memiliki kedudukan paling keramat di antara kelima sungai tersebut. Para dewa bahkan bersumpah di atasnya, dan sumpah yang diucapkan di sungai ini tidak dapat dilanggar tanpa konsekuensi fatal. Sungai ini menjadi lambang kesetiaan dan kekuatan sumpah, yang memperlihatkan betapa seriusnya aturan dan hukum yang berlaku di dunia bawah. Roh-roh yang baru tiba di dunia bawah harus menyeberangi sungai Acheron dengan bantuan Haron, sang pendayung arwah. Haron hanya mengizinkan jiwa yang telah membayar upahnya untuk menyeberang, biasanya berupa koin yang diletakkan di bawah lidah atau di atas mata mayat oleh keluarga mereka. Jiwa-jiwa yang tidak membayar akan terdampar di tepi sungai untuk waktu yang lama, menunggu kesempatan kedua. Sungai-sungai ini bukan hanya penghalang fisik, tetapi juga metafora penting dalam mitologi Yunani tentang perubahan,
lupa, dan penebusan. Mereka menandai batas akhir antara dunia fana dan dunia abadi, serta menjadi bagian penting dari perjalanan jiwa menuju takdirnya. Gerbang dunia bawah adalah pintu masuk utama ke kerajaan Hades, sebuah tempat yang dijaga dengan ketat oleh Kerberos, anjing berkepala 3 yang sangat buas dan menakutkan. Kerberos berfungsi sebagai penjaga yang memastikan bahwa tidak ada jiwa yang keluar dari dunia bawah tanpa izin dari Hades sendiri. Ia membiarkan arwah masuk, namun tidak ada yang bisa keluar kecuali dengan izin khusus para dewa. Gerbang ini sering digambarkan sebagai gua raksasa atau batu besar yang diselimuti kabut dan kegelapan abadi. Suasana di sekitar gerbang selalu mencekam, dengan suara ratapan dan bisikan arwah yang bergema di udara. Gerbang dunia bawah menjadi simbol batas antara dunia hidup dan kematian yang tidak bisa ditembus sembarangan oleh manusia biasa. Beberapa pahlawan legendaris Yunani pernah menantang dunia bawah dan berhasil melewati Kerberos dengan keberanian dan kecerdikan mereka. Herakles, misalnya, berhasil menaklukkan Kerberos sebagai salah satu tugasnya yang paling berbahaya. Sedangkan Orpheus menggunakan musik dan liranya untuk membujuk Kerberos agar mengizinkannya masuk. Selain Kerberos, gerbang dunia bawah juga dijaga oleh makhluk-makhluk lain seperti Empusa dan Erinyes, yang bertugas menakuti dan menghukum jiwa-jiwa yang mencoba melarikan diri atau melanggar aturan. Penjagaan yang ketat ini menunjukkan betapa seriusnya Hades dalam menjaga ketertiban dan keamanan kerajaannya. Gerbang dunia bawah bukan hanya batas fisik, tetapi juga simbol psikologis dan spiritual yang memisahkan kehidupan dan kematian. Hanya mereka yang benar-benar berani, atau yang memiliki izin khusus, yang dapat melewatinya dan kembali ke dunia atas. Setelah menyeberangi sungai dan melewati gerbang, jiwa-jiwa tiba di pengadilan dunia bawah, sebuah tempat sakral di mana nasib mereka akan ditentukan. Di sini, 3 hakim utama Minos, Radamanthus, dan Aiakos menunggu untuk mengadili setiap jiwa berdasarkan perbuatan mereka selama hidup. Pengadilan ini adalah manifestasi keadilan mutlak yang ditegakkan tanpa kompromi oleh dunia bawah. Minos adalah hakim tertinggi yang memberikan keputusan akhir, sementara Radamanthus dan Aiakos mengadili jiwa-jiwa dari wilayah tertentu. Ketiganya dikenal sebagai hakim yang bijaksana, adil, dan tak memihak, simbol keadilan abadi yang tidak mengenal ampun. Mereka memeriksa setiap tindakan, niat, dan konsekuensi dari kehidupan jiwa yang diadili. Jiwa yang diadili akan diarahkan ke 3 tempat utama sesuai dengan keputusan hakim. Padang Asphodel untuk jiwa biasa yang tidak melakukan kebaikan atau kejahatan besar, Tartaros bagi jiwa yang melakukan dosa berat dan harus menerima hukuman abadi, serta Elysium untuk para pahlawan dan orang suci yang mendapatkan kebahagiaan abadi. Keputusan ini bersifat final dan menentukan nasib abadi jiwa tersebut. Proses pengadilan sangat sakral dan penuh wibawa. Jiwa-jiwa menunggu giliran dengan sabar, sementara para hakim memeriksa catatan kehidupan mereka secara teliti tanpa pandang bulu. Tidak ada ruang untuk penyesalan atau permohonan ampun di sini. Hanya keadilan yang berbicara. Pengadilan jiwa ini mengajarkan bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Keadilan akan ditegakkan di akhir perjalanan hidup manusia, menegaskan pentingnya moralitas dan tanggung jawab dalam kehidupan. Tartaros adalah wilayah terdalam dan tergelap di dunia bawah, tempat di mana jiwa-jiwa terkutuk menerima hukuman abadi atas dosa-dosa mereka. Tempat ini bukan hanya neraka fisik, tetapi juga simbol keadilan keras yang mengeksekusi balasan atas pelanggaran tatanan kosmik. Di Tartaros, para titan yang kalah dalam perang melawan para dewa Olympus dan manusia berdosa menerima siksaan tanpa akhir. Suasana di Tartaros sangat menyeramkan dan penuh penderitaan. Api yang membara, asap hitam, ratapan yang tak berkesudahan, dan kegelapan yang pekat menjadi pemandangan sehari-hari. Beberapa tokoh terkenal yang dihukum di sini termasuk Sisyphus yang harus mendorong batu besar tanpa henti, Tantalus yang terus-menerus kehausan dan kelaparan, serta Ixion yang terikat pada roda api. Tidak ada harapan untuk keluar dari Tartaros kecuali ada pengampunan luar biasa dari para dewa, yang sangat jarang terjadi. Tempat ini dijaga ketat oleh makhluk-makhluk mengerikan dan dikelilingi oleh dinding besi yang kokoh, menegaskan bahwa hukuman di sini bersifat kekal dan tak terelakkan.
Tartaros menjadi gambaran neraka dalam mitologi Yunani, sebuah peringatan bagi manusia agar selalu berbuat baik dan menghindari dosa besar. Ia mengajarkan bahwa kejahatan akan selalu mendapatkan balasan yang setimpal, bahkan setelah kematian. Bagi masyarakat Yunani kuno, Tartaros adalah simbol ketakutan sekaligus pengingat akan kekuasaan dan keadilan para dewa yang tidak bisa diganggu-gugat. Padang Asphodel adalah wilayah luas dan kelabu di dunia bawah yang menjadi tempat tinggal jiwa-jiwa biasa, yaitu mereka yang selama hidupnya tidak melakukan kebaikan besar maupun kejahatan besar. Wilayah ini dipenuhi dengan bunga asphodel yang berwarna pucat, yang dalam mitologi Yunani melambangkan kenangan dan penantian. Jiwa-jiwa di sini hidup dalam keadaan yang netral, tanpa kebahagiaan maupun penderitaan yang berarti, seolah-olah mereka berada dalam keadaan limbo yang abadi. Suasana di Padang Asphodel sangat sunyi dan monoton. Jiwa-jiwa yang menetap di sini berjalan tanpa tujuan atau arah, mengenang masa lalu mereka dengan perasaan campur aduk. Mereka tidak bisa kembali ke dunia atas, juga tidak bisa naik ke Elysium. Hidup mereka di dunia bawah menjadi sebuah keberadaan yang hampa dan penuh penantian, tanpa harapan untuk perubahan. Bagi jiwa-jiwa ini, Padang Asphodel adalah tempat di mana waktu seolah berhenti. Mereka terus mengulangi kenangan hidupnya tanpa bisa memperbaiki kesalahan atau menikmati kebahagiaan. Tempat ini menjadi simbol dari konsekuensi hidup yang biasa-biasa saja, tanpa makna besar yang meninggalkan jejak mendalam. Meskipun terdengar suram, Padang Asphodel juga mengajarkan sebuah pesan moral bagi manusia, bahwa hidup yang dijalani tanpa tujuan dan tanpa berbuat baik akan berakhir dengan nasib yang sepi dan tanpa makna. Oleh karena itu, mitologi Yunani mengingatkan agar manusia selalu berusaha melakukan kebaikan dan meninggalkan warisan positif. Padang Asphodel menjadi gambaran tentang kehidupan setelah mati yang netral dan membosankan, sebagai peringatan agar manusia tidak menjalani hidup dengan sikap pasif dan acuh tak acuh terhadap kebaikan dan kejahatan. Elysium adalah wilayah paling indah dan penuh cahaya di dunia bawah, diperuntukkan bagi jiwa para pahlawan, orang suci, dan mereka yang diberkati para dewa. Wilayah ini digambarkan sebagai taman surgawi dengan sungai jernih, pohon rindang, dan bunga-bunga bermekaran sepanjang tahun. Jiwa-jiwa di Elysium hidup dalam kebahagiaan abadi, bebas dari penderitaan dan penyesalan. Hanya mereka yang benar-benar layak dan telah melakukan perbuatan besar selama hidupnya yang dapat masuk ke Elysium. Tempat ini menjadi harapan dan impian bagi manusia agar dapat mencapai kebahagiaan abadi setelah kematian. Elysium juga sering dianggap sebagai simbol surga dalam mitologi Yunani, tempat di mana jiwa bisa menikmati kedamaian dan kemuliaan. Di Elysium, waktu seolah berhenti, tidak ada rasa sakit, kesedihan, atau penyesalan. Jiwa-jiwa hidup berdampingan dengan para pahlawan legendaris dan dewa-dewi yang berkenan turun ke dunia bawah. Mereka menikmati musik, tarian, dan keindahan alam yang tak pernah pudar. Keberadaan Elysium mengajarkan bahwa keberanian, kebaikan, dan pengorbanan dalam hidup akan mendapatkan balasan yang setimpal. Ini menjadi motivasi moral bagi manusia untuk berbuat baik dan berani menghadapi tantangan hidup. Elysium juga menjadi simbol harapan dan keabadian, yang menunjukkan bahwa meskipun kematian adalah akhir dari kehidupan fisik, jiwa yang mulia akan terus hidup dalam kebahagiaan yang tak berujung. Persephone adalah putri Demeter, dewi kesuburan dan panen. Suatu hari, Hades jatuh cinta pada Persephone dan menculiknya ke dunia bawah untuk dijadikan ratu. Penculikan ini membuat Demeter sangat sedih dan marah, sehingga ia menghentikan kesuburan bumi dan menyebabkan musim dingin yang panjang dan keras. Zeus akhirnya turun tangan dan memutuskan bahwa Persephone harus tinggal di dunia bawah selama sebagian tahun dan kembali ke dunia atas sisanya. Ketika Persephone berada di dunia bawah, bumi mengalami musim gugur dan musim dingin yang melambangkan kesedihan dan kematian. Saat ia kembali ke ibunya di dunia atas, musim semi dan panas pun datang, membawa kehidupan dan kesuburan kembali. Kisah ini tidak hanya menjelaskan siklus musim di bumi, tetapi juga memperlihatkan sisi manusiawi Hades yang meskipun keras, mencintai Persephone dengan tulus. Persephone sendiri akhirnya menerima perannya sebagai ratu dunia bawah dan menjadi simbol keseimbangan antara hidup dan mati. Hubungan antara Hades dan Persephone menjadi simbol keseimbangan alam dan siklus kehidupan.
Persephone membawa harapan dan kehidupan ke dunia bawah, sementara Hades menjaga ketertiban dan keadilan di sana. Kisah cinta mereka yang penuh pengorbanan dan kesetiaan menjadi salah satu legenda paling terkenal dalam mitologi Yunani. Cerita ini mengajarkan tentang pentingnya siklus alam, pengorbanan, dan kekuatan cinta yang abadi, yang melampaui batas antara dunia hidup dan mati. Beberapa pahlawan legendaris Yunani pernah menantang dunia bawah demi tujuan mulia atau demi cinta dan pengorbanan. Herakles adalah salah satu yang paling terkenal, yang dalam tugas ke-12-nya harus membawa Kerberos, anjing penjaga dunia bawah, ke dunia atas. Ia berhasil menaklukkan Kerberos dengan kekuatan dan keberaniannya, membuktikan bahwa manusia bisa menaklukkan kematian dengan keberanian. Orpheus, seorang penyair dan musisi legendaris, turun ke dunia bawah untuk menyelamatkan istrinya, Eurydice, yang telah meninggal. Dengan alunan liranya yang memukau, Orpheus berhasil membujuk Hades dan Persephone agar mengizinkan Eurydice kembali ke dunia atas. Namun, Orpheus gagal karena melanggar syarat yang diberikan, yaitu tidak boleh menoleh ke belakang sebelum keluar dari dunia bawah. Odysseus, pahlawan dari Ithaka, juga pernah mengunjungi dunia bawah untuk mencari petunjuk dari arwah Tiresias. Dalam perjalanannya, ia menghadapi banyak rintangan dan bertemu dengan berbagai arwah, namun akhirnya berhasil kembali ke dunia atas dengan membawa pengetahuan berharga. Kisah para pahlawan ini menjadi legenda yang mengajarkan tentang keberanian, cinta, pengorbanan, dan batas antara hidup dan mati. Mereka memperlihatkan bahwa dunia bawah bukan hanya tempat kegelapan, tetapi juga ujian terakhir bagi manusia. Kisah-kisah ini memperkaya mitologi Yunani dan menjadi inspirasi bagi banyak karya sastra, seni, dan budaya di seluruh dunia hingga saat ini. Meskipun dikenal sebagai dewa yang menakutkan dan misterius, Hades sebenarnya adalah penguasa dunia bawah yang sangat adil dan bijaksana. Ia menjalankan tugasnya dengan penuh ketegasan dan tanggung jawab, menjaga keseimbangan antara dunia hidup dan mati. Hades memastikan bahwa setiap jiwa mendapatkan tempat yang layak sesuai dengan perbuatannya selama hidup. Hades jarang turun ke dunia atas dan lebih suka mengatur kerajaannya dengan penuh perhatian dan kewibawaan. Ia dihormati dan ditakuti oleh manusia maupun dewa lain, namun juga diakui sebagai penjaga tatanan abadi yang tak tergoyahkan. Ia tidak pernah bertindak sewenang-wenang, melainkan selalu menegakkan hukum dan aturan dengan tegas. Sebagai penguasa dunia bawah, Hades juga dikenal sebagai dewa kekayaan, karena menguasai segala harta yang tersembunyi di perut bumi. Ia adalah simbol kekuatan, keadilan, dan kemakmuran yang abadi di dunia bawah. Kekayaan ini bukan hanya berupa materi, tetapi juga kekuatan spiritual dan tatanan kosmik. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Hades tetap menjadi salah satu tokoh paling penting dalam mitologi Yunani. Ia adalah penjaga akhir perjalanan manusia, penguasa dunia bawah yang adil dan bijaksana, yang memastikan bahwa keadilan dan takdir berjalan seiring. Kisah Hades mengajarkan bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan bagian dari siklus kehidupan yang harus diterima dengan penuh kesadaran dan keteguhan hati. Di dunia bawah, keadilan dan takdir berjalan seiring. Hades, sang penguasa, menjaga keseimbangan abadi antara hidup dan mati. Mitosnya abadi, kisahnya tak pernah padam. Sampai jumpa di kisah mitologi berikutnya.